Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang segmentasi, sasaran, dan pemosisian. Dengan saya di sini ada saya Rizkyani Hijriah dan ada dua teman saya, ada Muhammad Adi Bayu Dwi Putra dan Azrida Ayu Rahmania. Yuk kita langsung mulai materinya. Baik, pada bab 7 ini kita akan membahas tentang segmentasi pasar global, menetapkan sasaran global, dan menentukan posisi produk di pasar global. Nah, segmentasi pasar global adalah proses membagi pasar dunia ke dalam kelompok pelanggan yang mempunyai persamaan perilaku atau persamaan kebutuhan. Lalu, menetapkan sasaran global yaitu tindakan mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang diidentifikasi dan kemudian memilih satu atau beberapa di antaranya sebagai calon dengan potensi yang paling besar. Nah, yang terakhir, menentukan posisi produk di pasar global adalah tindakan menentukan penawaran produk agar dapat menempati tempat yang khusus dalam bentuk konsumen sehingga dapat membedakan produk perusahaan dengan lebih baik dibandingkan produk pesaing. Segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar adalah sebuah metode bagaimana memandang pasar secara kreatif. Jadi kita perlu secara kreatif mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Nah, peranan segmentasi dalam marketing. Jadi yang pertama, memungkinkan kita untuk lebih fokus masuk ke pasar sesuai keunggulan kompetitif perusahaan kita. Yang kedua, mendapatkan input mengenai peta kompetisi dan posisi kita di dalam pasar. Lalu merupakan basis bagi kita untuk mempersiapkan strategi marketing kita selanjutnya. Cara-cara dalam memandang suatu pasar. Yang pertama, strategic attribute segmentation, yaitu cara memandang pasar berdasarkan geografis dan demografi. Yang kedua, dynamic attribute segmentation, yaitu cara memandang pasar berdasarkan sifat-sifat dinamis yang mencerminkan karakter pelanggan kita. Yang berikut adalah variabel-variabel segmentasi. Yang pertama adalah segmentasi geografi, lalu segmentasi psikografi, segmentasi tingkah laku, manfaat yang dicari, status pengguna, tingkat pemakaian, dan status loyalitas. Kriteria segmentasi. Yang pertama, dapat diukur atau measurable. Yang kedua, dapat diakses oleh saluran distribusi. Yang ketiga, memberikan respon yang berbeda terhadap marketing mix. Lalu bersifat stabil tapi tidak terlalu cepat berubah. Dan terakhir, memiliki ukuran yang cukup besar supaya menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar konsumen. Ada segmentasi geografis, di mana segmentasi ini membagi pasar menjadi unit-unit geografi yang berbeda, seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, wilayah, dan daerah. Kemudian segmentasi demografi, ini karakteristik populasi dapat diukur dari umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Segmentasi psikografi. Pada segmentasi ini, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berdasarkan status sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Segmentasi tingkah laku. Ini mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Segmentasi pasar perusahaan. Yang pertama, segmentasi geografis. Berdasarkan pada variabel-variabel regional seperti konsentrasi pelanggan, laju pertumbuhan industri regional, dan faktor ekonomi makro internasional.
Kemudian ada jenis pelanggan berdasarkan pada faktor-faktor seperti ukuran organisasi, industri, posisi dalam value chain, dan lainnya. Kemudian perilaku pembeli, ini berdasarkan pada faktor-faktor kesetiaan terhadap produk, pola penggunaan, dan ukuran pesanan. Beberapa hal yang berkenaan dengan strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama, temukan ceruk pasar dan melakukan kajian perbaikan strategi pemasaran secara berkala. Nah, ini pada abad ke-21, seorang pebisnis melakukan observasi dan analisis aktivitas pemasaran dan kemampuan marketing. Kemudian memonitor apa yang pesaing lakukan. Selain itu, sebagai seorang pengusaha juga harus melakukan hal penting untuk mengetahui apa yang pesaing lakukan. Lalu kita memutuskan ditujukan kepada siapa produk tersebut dan menggali karakteristik calon pelanggan melalui produk tersebut. Kemudian, pilih metode dan media promosi yang efektif sekaligus yang efisien. Penjualan dan kampanye promosi memerlukan budget yang tidak sedikit, sehingga perlu memperhitungkan bentuk promosi dan media yang digunakan agar dapat efektif dan efisien dalam melakukan promosi. Dan sebelumnya, dipastikan dulu jaringan distribusi produk seperti distributor dan agen telah memiliki stok produk. Jangan sampai produk yang dipromosikan ternyata sulit untuk didapatkan oleh konsumen. Memberikan sentuhan secara personal. Ini secara pribadi perlu secara teratur memonitor aktivitas marketing untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen dan implikasi dasar dari apa yang dilakukan dalam aktivitas pemasaran. Selain itu, melakukan monitor terhadap kepuasan konsumen sebagai titik penting dalam pemasaran. Jika konsumen senang, maka keuntungannya juga akan tinggi, dan profit yang didapat juga semakin besar. Desain brosur, telemarketing, dan website yang baik sangat penting untuk mendukung bisnis. Perlu adanya komunikasi yang bagus antar bagian yang sangat penting untuk pemasaran yang efektif. Manage tenaga pemasar. Penentuan pasar sasaran. Penetapan pasar sasaran ini adalah bagian terpenting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam memasarkan suatu produk. Penetapan pasar sasaran yang diterapkan suatu perusahaan akan terdapat perbedaan dengan penetapan pasar sasaran yang diterapkan oleh perusahaan lain, sehingga penetapan pasar adalah memutuskan satu atau lebih segmen yang akan dimasuki oleh perusahaan. Dan dengan strategi ini, tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik melalui pembidikan sasaran yang tepat, dengan kata lain segmen mana yang akan dijadikan pasar sasaran, sehingga perusahaan mempunyai pasar yang jelas dan dapat memudahkan dalam memasarkan produknya. Nah, menetapkan sasaran sendiri ini tuh tindakan mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang diidentifikasi dan kemudian memilih satu atau beberapa di antaranya sebagai calon dengan potensi yang paling besar. Nah, ini dalam mengevaluasi segmen-segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus menelaah 3 faktor. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen yang meliputi data-data mengenai penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan penjualan, dan margin laba yang diharapkan untuk berbagai segmen. Kemudian, kemenarikan struktural segmen. Ini meliputi dampak pesaing yang ada dan potensial, daya relatif pembeli, dan daya tarik pemasok. Kemudian yang ketiga, sasaran dan sumber daya perusahaan. Ini berhubungan dengan sasaran jangka panjang perusahaan. Setelah mengevaluasi berbagai segmen, perusahaan berharap akan menemukan satu atau lebih segmen yang benar-benar bernilai untuk dimasuki. Sehingga perusahaan harus menetapkan segmen-segmen yang mana dan berapa banyak yang akan dilayani.
alternatif strategi memilih pasar sasaran. Di sini ada 3 ya. Ada undifferentiated marketing. Nah, undifferentiated marketing ini adalah usaha untuk meninjau pasar secara keseluruhan berdasarkan pada kesamaan kebutuhan konsumen dengan mencoba mengembangkan produk tunggal untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya, penawaran gula atau minyak goreng tanpa merek yang dibutuhkan oleh banyak orang. Yang kedua ada differentiated marketing. Nah, ini adalah usaha untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok tertentu. Contohnya, perusahaan ini menciptakan produk yang sama tapi dengan segmentasi yang berbeda. Terus yang ketiga ada concentrated marketing. Nah, ini adalah usaha untuk memusatkan pemasaran untuk menempatkan posisi segmen yang besar dan menguntungkan. Hubungan antara penetapan sasaran pasar dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar dan penentuan harga sasaran pasar atau market targeting sebenarnya adalah 2 hal yang berbeda. Nah, tadi sudah dijelaskan, segmentasi pasar itu merupakan kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Nah, dalam hal ini, market targeting merupakan keputusan perusahaan mengenai pasar manakah yang akan dilayani. Mengevaluasi segmen pasar. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen. Nah, perusahaan ini akan melakukan evaluasi dengan mengumpulkan data, baik data tentang tingkat penjualan ataupun data tentang tingkat pertumbuhan, dan perusahaan ini akan tertarik pada segmen yang mempunyai ukuran dan karakteristik pertumbuhan yang tepat. Yang kedua ada daya tarik strukturan konsumen. Nah, daya tarik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya persaingan yang kuat, terus adanya produk pengganti yang lebih aktual, terus yang ketiga ada daya beli yang rendah, terus yang keempat ada pemasok yang kuat. Nah, perusahaan ini harus meneliti beberapa faktor struktural utama yang mempengaruhi daya tarik segmen dalam jangka panjang. Terus ada sasaran dan sumber daya perusahaan. Nah, ini perusahaan harus mempertimbangkan sasaran dan sumber daya perusahaan yang dimiliki. Penentuan posisi produk. Nah, penentuan posisi produk sendiri ini definisinya adalah tindakan untuk merancang citra perusahaan serta nilai yang ditawarkan sehingga pelanggan dalam suatu segmen memahami dan menghargai kedudukan perusahaan dalam kaitannya dengan pesaing. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Kotler pada 1997. Berbagai cara dapat dilakukan pemasaran dalam melakukan pemosisian produk, tidak hanya dengan menggunakan atribut. Berikut berbagai cara positioning yang dapat dikembangkan. Yang pertama, positioning berdasarkan perbedaan produk. Nah, ini terkonsentrasi pada apakah produk ini mempunyai kekhasan atau tidak. Terus yang kedua ada manfaat produk. Nah, ini contohnya adalah kemudahan pemakaian, harga, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada positioning berdasarkan pemakaian. Berdasarkan pemakaian ya. Sampo clear untuk anti ketombe. Terus cutting deng untuk kuat ya. Terus positioning berdasarkan kategori produk. Ini contohnya, ini terdapat pada produk rokok. Produk rokok ini akan diperuntukkan untuk pria sejati. Wow. Terus yang kelima ada positioning kepada pesaing. Terus yang keenam ada positioning melalui imajinasi. Terus yang ketujuh ada positioning berdasarkan masalah. Nah, ini tuh bagaimana produk ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. And selesai sudah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. And thanks for watching. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.